Yang pertama, ada pengertian dari taktik negosiasi. Menurut Johar, taktik merupakan metode khusus yang digunakan pada skenario tertentu dalam jangka pendek, yang dimana metode secara fleksibel dapat berubah-ubah, menyesuaikan dengan kondisi negosiasi pada saat itu. Taktik juga dapat mengungkapkan tujuan terselubung dari pihak lawan. Sedangkan, menurut Lewicki et al., taktik adalah tindakan adaptif jangka pendek yang digunakan untuk mencapai tujuan strategi yang ditetapkan dalam suatu negosiasi. Strategi memayungi taktik. Taktik dapat diatur, dipandu, dan dimotivasi oleh strategi untuk mendukung stabilitas dan kontinuitas dalam negosiasi. Secara umum, taktik negosiasi adalah perilaku baik verbal maupun nonverbal dari negosiator, atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Taktik yang digunakan dapat memperkuat hubungan atau mengintimidasi pihak lain. Taktik dapat dibagi menjadi 4 kategori. Penggunaan taktik bisa lebih dari satu macam agar lebih fleksibel dalam negosiasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dari 4 kategori taktik negosiasi, yang pertama ada hard taktik. Hard taktik merupakan sebuah taktik dalam negosiasi yang dimana posisinya menekan atau mengancam pihak lain agar mau mengikuti alur kita. Terdapat 5 taktik yang termasuk dalam hard taktik. Siapa ya? Saya Roro dari pihak penggusuran tanah. Oh, yaudah Bu, Mas Bu. Terima kasih. Terima kasih. Maaf nih Bu, sebelumnya Itu ada maksud dan tujuan apa ya Bu? saya perwakilan dari atasan saya untuk melakukan peringatan terakhir karena tanah yang Ibu dan warga Ibu tempati ini merupakan tanah milik negara. Oh, nggak bisa gitu dong Bu. Saya sama warga saya ini udah hidup puluhan tahun di sini. Ibu nggak bisa main gusur gitu aja. Harusnya Ibu kasih tenggat waktu dong Bu kita. Loh, Ibu ini bagaimana sih? Kan kami udah memberi peringatan. Kalau warga Ibu masih kekeh untuk tinggal di sini, kami nggak akan segan-segan untuk melakukan penggusuran di tanah ini. Karena tanah ini milik tanah negara. Yang pertama, ada threat. Threat ini merupakan memberikan ancaman terhadap pihak lain. Iya Bu, tenang dulu. Maksud saya kasih tambahan waktu kita untuk pindah dari sini Bu. Yang kedua, ada scare. Scare ini membuat pihak yang diancam merasa takut dan juga ketakutan. Kan sebelumnya udah diperingatin Bu untuk pindah, tapi Ibu dan warga Ibu tetap kekeh untuk tinggal di sini. Yang ketiga, ada attack, yakni memberikan serangan terhadap pihak lain. Iya Bu, tapi kan saya sama warga saya tuh udah tinggal bertahun di sini. Lagi pula saya sama warga saya tuh gak punya tempat tinggal lain selain di sini Bu. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Jika tidak segera pindah, maka saya dan tim dengan berat hati akan menggusur rumah warga yang ada di sini. Yang keempat, ada ultimatum, yaitu memberikan ultimatum atau tekanan terhadap pihak lain agar merasa tersudut. Baik Bu, tapi saya minta disiapkan lokasi untuk warga saya untuk digusur ya Bu. Ibu dan warga tidak perlu khawatir. Semuanya telah disiapkan oleh pemerintah. Semua warga yang akan digusur itu akan dipindahkan ke rumah susun yang tidak terlalu jauh dari sini. Dan yang terakhir, yang kelima, ada cutting of ties, yaitu memberikan keputusan untuk memutuskan ikatan. Baik Bu, nanti saya akan sampaikan ke warga-warga saya agar mereka bisa menyiapkan diri mereka untuk pindah dari sini. Terima kasih atas pengertiannya. Sampai Bu. Dan yang kedua, ada persuasion tactic. Persuasion tactic berusaha membuat pihak lawan mengikuti alur dan permintaan kita secara persuasif, baik dengan menekankan keuntungan dari negosiasi
membuat pihak lain merasa bahwa permintaannya tidak mendasar, maupun meyakinkan pihak lain agar tetap melangsungkan kerjasama dengan berbagai pertimbangan. Ibu, selamat pagi. Pagi. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Saya Lutfia dari English Education. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh iya, saya Roro, Bu. Kebetulan saya mencari kursus bahasa Inggris untuk anak saya. Oh, kalau boleh tahu anaknya usianya berapa ya, Bu? Kira-kira umur 7 tahunan, Bu. Apakah ada program untuk anak usia 7 tahun? Oh, tentu ada, Ibu. Untuk anak berusia 7-10 tahun nih, kami memiliki program Happy English. Nah, kebetulan program itu diselenggarakan setiap hari Kamis dan Jumat pada pukul 3 sampai setengah 5 sore, Bu. Nah, program ini juga nantinya akan mempelajari kosakata bahasa Inggris dan percakapan bahasa Inggris dasar, seperti nama-nama benda, nama-nama hewan, dan juga perkenalan diri. Nah, di sini juga pembelajarannya tuh menggunakan lagu, games, dan bahan ajaran menarik lainnya, Ibu. Jadi cocok banget nih untuk anak-anak yang masih balita, balita, dan masih di bawah umur. Yang pertama ada revealing information, yaitu berbagi masalah dengan pihak lain dan memberikan informasi terhadap pihak lain. Nah, untuk ruangannya itu bagaimana ya, Bu? Kebetulan anak saya ini agak sedikit aktif, dia suka lari-lari gitu. Oh, Ibu tidak perlu khawatir, Bu, karena setiap ruangan di program Happy English itu sangat luas, dilengkapi dengan matras dan juga pendingin ruangan. Dan juga untuk program Happy English ini pengajarnya telah dibekali kemampuan untuk mengajar anak-anak di bawah umur, Ibu. Yang kedua ada promises, yaitu memberikan janji kepada pihak lain agar pihak lain percaya terhadap kita. Wah, menarik banget ya untuk program dan tempat belajarnya. Kira-kira untuk biayanya itu berapa ya, Bu? Yang ketiga ada active listening, yaitu pengakuan dan pemahaman tentang posisi pihak lain, mengajukan pertanyaan, menimbulkan keraguan dan non-provokatif sikap, dan pemeriksaan pemahaman yang berkembang melalui ringkasan. Oh, untuk program Happy English ini kebetulan biayanya sekitar 2 juta, Ibu. Itu sudah 8 kali pertemuan dan sudah termasuk biaya snack, modul, peralatan tulis, dan juga standar. Begitu ya, Mbak. Kira-kira ada diskon gak nih, Mbak, buat saya? Untuk itu nanti saya infokan lagi ya, Bu, jika Ibu sudah deal untuk mendaftar di sini. Dan yang terakhir, yang keempat, ada concession, yaitu untuk memberi yang lain sisi perasaan positif untuk lebih lanjut, kerjasama untuk membuka diskusi dengan tuntutan maksimal, dan tetap dipertahankan konsesi ke tingkat minimal. Oke, Mbak, terima kasih ya. Sama-sama, Ibu, terima kasih kembali. Dan kategori ketiga ada time related tactic. Time related tactic merupakan taktik dalam negosiasi yang menghadapkan pihak lain dalam restriksi waktu. Intinya, menggunakan waktu sebagai senjatanya. Misalnya, pihak pertama memberi batas waktu 1 minggu untuk pihak kedua memberi keputusan. Jika tidak, mereka memilih pihak lain. Siang Mbak Selusia. Siang, Mbak, saya Roro. Oh iya, gimana nih Mbak dengan harga mobil yang kemarin saya tawarkan Mbak? Pertama, ada delay, yaitu penundaan sampai pihak lain menjadi tidak nyaman atau terbiasa dengan gagasan itu. Oh, kalau harga segitu belum dapet Mbak. Jangan gitu dong Mbak, kan saya ini udah langganan mobil itu Mbak. Daripada nanti saya ngambil di dealer lain, kan pelanggan Mbak hilang satu Mbak. Unsur yang kedua ada setting a final date, yaitu untuk menekankan pihak lawan baik natural maupun artifisial. Gimana ya Mbak, kalau harga segitu belum dapet Mbak. Kalau 100 juta gimana, Bu? Gimana ya, gini aja deh Mbak. Ini mobil kan speknya masih bagus. Gimana kalau saya tawarin Mbak dengan harga 150? Apakah Mbak bersedia atau tidak? Yaudah deh, Mbak, boleh, Mbak. Ntar diantar sebelum lebaran ya Mbak. Oh iya, ntar ya, Mbak. Ini saya kasih dulu 100 juta buat DP-nya. Ntar sisanya saya lunasin minggu depan, Mbak. Gimana? Dan yang ketiga ada controlling schedule and setting agenda,
yaitu siapa yang menentukan tempat perundingan dan waktu memiliki keuntungan yang berbeda. Boleh Mbak, nanti saya buatkan dulu ya Mbak surat-suratnya. Baik, Mbak. Ini Mbak, surat-suratnya sudah saya buatkan. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ya, terima kasih kembali Mbak. Dan kategori yang terakhir yaitu yang keempat, authority related tactic. Sebenarnya kurang lebih sama seperti time related tactic, tapi di sini senjatanya adalah kewenangan. Bu, iya datang lah. Maaf Bu, berkenaan dengan kelas meeting sepertinya akan diadakan sampai UAS Bu. Oh, begitu ya. Kok bisa setelah UAS ya? Gini Bu, jadi biasanya anak-anak tuh lebih antusias jika kelas meeting tuh diadakan tepat selesai UAS. Jika diundur jauh setelah UAS selesai, biasanya mereka sudah tidak antusias tuh karena sudah ingin libur. Oh, begitu ya. Gini nih, bertepatan dengan kelas 12 kan setelah UAS kan dia ada ujian praktek. Nah, oleh karena itu sebaiknya untuk kelas meeting diadakan 2 minggu setelah UAS, begitu. Agar tidak mengganggu kelas 12 yang sedang ujian praktek. Baik Bu, jika dari Ibu seperti itu saya akan sampaikan ke anggota OSIS yang lainnya Bu. Oke, nanti Ibu tunggu ya di kelas itu mau rapat dengan pembina OSIS yang lain. Baik Ibu, terima kasih. Diinformasikan ke teman-temannya ya. Baik, Bu. Oke.